Saya boleh pinjemin. Yuk, sudah, Dek. Tesnya mudah ya? Mudah nggak? Mudah insya Allah ya. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik, hari ini kita intro lab GIS ya, PA. Sudah pada belajar tentunya karena PR-PR-nya juga sepertinya sudah dikerjakan. Silahkan masuk deh. Ada 14 atau 13 ya, 13 entitas atau nama penyakit yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nanti kasih tahu deh, tolong ya jam 7.50 di itu diinfokan waktunya. Oke. Ya, ini learning objektif ya yang akan kita dapat pada pagi hari ini. Pertama melihat sediaan tentunya di bawah mikroskop, kemudian membedakan mana sel jinak, mana sel ganas ya, karakteristik selnya seperti apa. Kemudian juga apa namanya gambar-gambar ya, macam-macam gambar-gambar mikroskopis untuk kelainan gastrointestinal dilihat secara histopatologi. Baik, yang pertama sekali adalah kronik gastritis. Kita ingat aja bahwa gastrointestinal dari atas ke bawah ya. Kita mulai runut dari yang gastritis. Sebetulnya entitas gastritis itu banyak ya deh ya. Dan ini diambil yang simpelnya, kronik gastritis. Kalau secara PA, kalau kami mendapat sediaan biopsi histopatologi, biopsi dari lambung, diagnosisnya itu panjang. Jadi tidak hanya kronik gastritis, tapi ada namanya kriteria Sydney ya. Sydney kriteria, lihat Helicobacter pylorinya, ada metaplasia intestinal atau enggak ya, dan lain sebagainya. Ada 5 kalau nggak salah. Nah, untuk yang sekarang adik-adik belajarnya ini aja, secara umum ya. Gastritis, oke, gastritis berarti ini lambung ya deh ya. Lihat dari organnya lambung, berarti adik-adik harus tahu histologi dari lambung. Kebayang dulu lambung seperti apa. Kemudian kalau kronik, itu secara histopatologi gambaran di bawah mikroskopnya ada ketemu sel-sel yang sifatnya kronis. Apa sel-sel kronis? Limfosit, monosit, sel plasma. Kalau ada lihat neutrofil misalnya ya PMN yang lain itu bukan tanda kronis. Diingat ya. Kalau kronis lihat pembesaran besar diubah mikroskopnya apa namanya lensanya. Kemudian yang banyak di stromanya itu sel-sel limfosit, monosit, sel plasma, kronis. Organnya apa? Oh lihat ketemu. Oh ini duduk di bawah, berarti gaster ya. Gastritis kronis, mudah ya. Ini secara normal deh. Jadi gasternya sudah dibuka ya. Di kurvatura minor, di sini kan ya, ini kurvatura mayor. Kemudian dibuka di kurvatura minornya, dibelah seperti ini. Memang banyak ruge ya. Banyak ruge. Ada belajar fisiologinya juga. Apa sih fisiologi dari gaster? Banyak ya. Termasuk mixing salah satunya. Makanya secara histologi juga ada deh nanti lihat di lapisan tunika muscularis yang isinya otot dia banyak sekali tebal gitu ya. Ini normal diingat ya. Rugenya tebal, banyak dan hampir seluruh area. Oke, kalau endoskopi seperti ini, kenapa nggak ada dok gambar kayak gini tapi kronik gastritis masa iya orang mah terus lambungnya diambil semua nggak kan? Nggak. Jadi dokter penyakit dalam biasanya ya yang konsultan gastroenterologi dan hepatologi lihatnya dari endoskopi ditoong ya dari endoskopinya. Kalau normal seperti ini masih lihat ruge-rugenya, tapi kalau kronik halus ya ininya halus. Berarti kalau secara histopatologi di bawah mikroskop dia akan kelihatan atrofi deh. Atrofi. Nanti atrofi seperti apa kita lihat ya. Ini gambarannya. Ini histologinya. Ini yang saya sebut duduk di bawah itu intinya ya. Intinya pada di bawah. Nanti kita lihat ya. Untuk gaster khasnya apa? Dia banyak filinya, kemudian ada foveola atau gastric pit ini, kemudian di bawah gastric gland, kelenjar gaster, ada muscularis mucosa, ada submucosa di bawahnya ada tunica muscularis propria ya. Ingat ini kalau muscularis mucosa
itu berarti muskularis masih miliknya mukosa. Mana mukosa? Dari sini, sampai muskularis mukosa ya, gitu. Oke, ini tadi yang normal, sekarang yang kronik gastritis. Secara umum ya, Ade coba lihat ini. Ini kalau melihat begini, Ade bingung nggak? Ini gaster apa usus? Gaster, mudah. Kenapa? Ini selnya kan seperti harusnya satu-satu ya. Kita sebut torak karena dia panjang gitu kan, ke atas torak. Tapi semua intinya itu duduk rapi di bawah deh. Ya, duduk rapi di bawah, nggak bentuk pensil. Kalau yang intinya dia pensil-pensil panjang, itu miliknya usus. Jadi kalau lihat begini, ini gaster nih. Ini gaster, oke. Gaster, kemudian nanti kita zoom ya. Ini juga gaster, masih kelihatan ya inti-intinya dengan helikopter view, artinya dengan pembesaran kecil juga dia udah tahu. Ini gaster. Kenapa? Ini intinya pada duduk di bawah. Ya, ada kripta juga. Oke, nah ini. Kalau di zoom, yang Anda lihat di antara kriptanya adalah, atau kelenjar ya, kelenjarnya adalah ini. Sel apa deh ini yang minggir ke samping eksentrik? Sel plasma ya. Ini sel plasma. Kemudian yang inti bulat aja, sitoplasmanya sedikit itu limfosit. Ya, nggak ada neutrofil kan yang berlobus-lobus gitu. Neutrofil segmen misalnya, neutrofil batang atau eosinofil nggak ada. Jadi mudah ya. Ini lihat yang saya bilang intinya duduk di bawah, ini semuanya duduk di bawah. Nggak ada yang naik-naik. Kalau bentuk yang hitam ini ya, ini intinya warna hitam dia panjang, itu milik epitel usus. Kalau dilihat kayak gini, titiknya semua di bawah, gaster, lihat ini plasma, limfosit, kronis. Jadi gastritis kronis. Gitu. Mudah ya? Ini gambaran yang lain. Saya mau tunjukkan atrofi tadi. Harusnya normal kan seperti ini ya, rapat deh. Jadi kelenjarnya itu tersusun rapat, bentuknya sama ya, tubular, rapat, nggak ada yang bolong. Ketika mengalami atrofi, jarang ya, jadi jarang-jarang gitu ininya. Lokasi antar satu kelenjar gaster dengan yang lain. Ini atrofi. Atrofi juga sebetulnya ada derajatnya ya, ringan, sedang, berat, tapi ada tidak perlu apa namanya mendiagnosis sampai sedalam itu ya. Cukup kronik gastritis. Oke, kemudian Helicobacter pylori ini deh. Dia kecil sekali ininya, apa namanya, bakterinya. Harus dilihat dengan pembesaran 1000 ya, 1000 dan minyak emersi. Ini juga gambarnya dilihatnya, mencarinya agak sulit untuk apa, cukup menunjukkan yang representatif ya, Helicobacter pylori yang representatif. Dia lokasinya ada di epitel, baik di dalam kelenjarnya di sini, di atas permukaan, maupun di atas ini, mukosa yang di atasnya, epitel pelapis yang di atas. Pokoknya dia nempel di antara epitel gitu. Epitel kan ini ya, epitel yang menyusun mukosa, ini juga epitel. Oke. Nah, kita lanjut ya. Kondisi yang kedua, peptic ulcer. Ini gross ya, gross yang peptic ulcer pada eh, lambung ya, pada lambung. Kalau tadi normalnya kan ada lihat ini ya, ruge semua. Lihat yang gambar ini. Yang sudah mengalami peptic ulcer, dia atrofi ya, rugenya menghilang, kemudian cenderung apa namanya ini, inflame ya, ada inflamasi. Ini lubang apa? Ini bekas biopsi. Biasanya sama dokter penyakit dalam ya, atau dokter bedah di biopsi, punch biopsi, diambil untuk diperiksa ke PA gitu. Tapi dari seperti ini juga kita udah lihat bahwa lambungnya tidak baik-baik saja ya. Oke, ini kalau peptic ulcer yang duodenal ya, duodenal ulcer. Normalnya gini ya, usus duodenum, tapi ada ulcer. Ulcer itu kan berarti dia rusak ya. Integritas dari mukosanya rusak sampai ke lapisan yang lebih dalam gitu. Nah ini, ini histologinya nih Dek. Ini histologi dari apa? Gaster ya, gaster yang pembesaran kecil sekali. Kalau tadi yang di depan 100, ini mungkin 40 ya, atau 20 ini. Tadi lihat ada mukosa, tadi ingat ada yang ini, mukosa sampai muskularis mukosa. Di bawah mukosa kita sebut submukosa. Di bawah submukosa otot nih. Sejati propria tuh sejati ya. Jadi otot aja, otot muskularis propria. Kemudian serosa. Ini normal kan? Intak semuanya. Mukosanya bagus ya, rapih. Nah, bagaimana kalau ini secara normal ya tadi ya, berbesar. Kalau terjadi ulcer, mana yang integritas mukosanya ada? Ini yang ada ini ya, apa namanya? Lesi. Kita
ketemu lesi secara apa namanya mikroskopis, hilangnya integritas dari mukosa lambung. Nah ini ulcer ya, ulcer bahkan sampai ke tunika muscularis propria. Sebenarnya kalau lihat ini ada udah bisa nebak ya. Ini kan ulkus, ulcer itu kan ulkus ya, ulkus berarti kayak borok gitu ya dia. Borok masuk ke sini, apalagi ini integritas nggak ada. Terus lihat epitel, epitelnya kayak gini pada duduk di bawah misalnya, atau kalau duodenum berarti ini apa namanya dek? Pensilated ya, pensilated panjang-panjang. Berarti sudah tahu ini diagnosisnya ya, peptic ulcer. Kita zoom lagi nih. Kalau ulcer, ulceratif, ada bisa lihat mungkin lebih jelas ya pada tab masing-masing. Ini sel-sel radangnya itu rame deh. Jadi tidak hanya limfosit, monosit, tapi campur. Terutama yang menunjukkan keakutan ya. Akut itu baru berarti neutrofil ya, macam-macam PMN di sini banyak. Terus ini ada reaksi ya, reaksi apa nih? Pembuluh darah baru ya, proliferasi. Apa namanya? Pembuluh darah, kapiler pembuluh darah. Terus berdarah-darah gini ya. Ini peptic ulcer. Ini kalau pasiennya ada begini, kemudian kita lihat sebukan radangnya sampai sini ya, mungkin sampai serosa, perforasi. Jadi kalau yang disebut perforasi, bolong. Mau itu di apendik, mau itu di gaster misalnya ya. Itu perforasi itu apa dok? Kelihatan bolong sekali, bukan. Tapi ini sebukan sel radang yang banyak gitu deh. Jadi kalau ulcer sampai sini aja ya, kalau perforasi tembus sampai tunika serosa. Itu jadi sel radangnya bres banyak banget dari lapisan atas sampai bawah. Itu berarti kalau di bawah mikroskop kita lihat itu rame terus sampai ke lapisan paling luar ya dari organ itu perforasi. Gitu ya. Nah, ini pembandingannya. Ini yang normal, epitel mukosanya ya, daerah mukosanya baik, intak, yang ini mukosanya rusak, hilang ya, itu. Tick ulcer. Kemudian Hirschsprung disease secara gross seperti ini. Ini adalah bagian kolon ya, kolon yang bagian distal. Sebetulnya secara kaliber itu normal deh, tapi dia secara fungsinya terganggu. Kenapa? Karena dia tidak punya ganglion ya. Kan ada belajar kalau fungsi kolon ya, terutama usus itu ada gerakan peristaltik ya. Ada gerakan peristaltik. Siapa yang bisa menggerakkan otot-otot itu? Ya serangkaian banyak ya, banyak mekanisme yang salah satunya perlu adanya ganglion di situ. Nah, ganglionnya di sini nggak ada, Dek. Jadi seolah-olah numpuk ya, numpuk feses misalnya. Dan dia berjalan lama kronis, jadi ini mekanisme kompensasinya daerah usus yang lebih proksimal dia akan mengalami dilatasi gitu, meral. Ya, kelihatan meral, tapi sebetulnya dia apa namanya? Ada ganglion ya, ada ganglion yang nggak ada yang ini. Ganglionik. Kita lihat ya. Nah, ini kalau yang sediaan yang segarnya ini kemudian dimasukkan formalin, diawetkan jadinya seperti ini. Ini yang mengalami dilatasi. Kemudian ini yang shrinkage ya atau mengecil. Dia kehilangan ganglionnya. Oke, ini normalnya ada lihat mirip dengan gaster ya, kolon. Mirip nggak? Ya, kalau pembesaran kecil mirip mukosa, submukosa, muscularis. Oke. Tapi kita lihat pembesaran besarnya ya. Coba kita lihat dulu ini. Ini gambar besar ini, Dek. Dia sel gobletnya banyak banget ya, Dek. Gitu. Pembedanya itu. Kalau kolon itu eh di samping mukosanya ini rata ya. Beda dengan duodenum ya usus halus. Kalau usus halus ada perhatikan mau duodenum, jejunum atau ileum, ininya atasnya nggak rata deh. Dia bentuk fili-fili gitu. Ada fili yang tinggi, fili yang rendah, macam-macam. Tapi kalau lihat konturnya rata begini, ini kolon ya, kolon. Kemudian di zoom lagi. Nah ini gobletnya banyak banget. Sama intinya itu pensil, kayak pensil panjang-panjang dikit ya. Nah ini miliknya kolon nih. Kalau tadi kan nggak banyak ya gaster ya, nggak banyak goblet. Oke, secara normal kita lihat paling mudah mencari ganglion itu pada sediaan normal ada di sini deh. Ini kan otot. Ototnya itu ada yang tersusun transversal, ada yang longitudinal. Nah, di antara ini. Ada yang mungkin bisa lihat ya. Ini yang putih kayak pulau-pulau putih ini.
Itu paling mudah mencari ganglion. Ada juga ganglion yang bisa ditemukan di submukosa. Kita lihat, nah ini di antara otot yang bawah tadi kita zoom ya. Ini otot yang tersusun sirkular, ini yang longitudinal. Lihat kayak gini. Ini ganglion, daerah jernih, jernih terus ada intinya ya. Intinya rapi, rata, kecil-kecil, normal deh kalau kayak gini. Ini ada ganglion. Ya, nah ini masih sama. Ganglion itu mudahnya adalah dia bulat deh. Intinya nih, intinya bulat ya. Oke, kita belajar membedakan antara ganglion dengan sel saraf. Lihat, kalau di insert ini gambarnya dia bulat, 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 sitoplasmanya lebar, warnanya pink. Itu ganglion atau sampai jernih ya. Nah, kalau yang mana saraf, saraf itu warnanya apa kalau di sini putih ya. Dia intinya lonjong-lonjong. Nah, ini mungkin lebih jelas. Kalau ini ganglion, intinya bulat, bulat-bulat ya. Sitoplasmanya lebar, masih banyak nih sitoplasmanya. Kemudian kalau saraf, saraf itu kelihatannya begini deh. Dia intinya panjang, panjang, panjang gitu ya. Sama daerah sekitarnya itu agak pucat gitu. Ini sel saraf. Kita lihat ya, oh ini ketemu nih di submukosa misalnya. Ada ganglion, sarafnya tidak mengalami hipertrofi ya, ukurannya normal. Oke, ini normal, bukan satu Hirschsprung. Ya, kalau Hirschsprung kita lihat nih di submukosa nggak ada yang kelompokan kecil-kecil tadi kayak gini ya, ganglion. Yang ada adalah yang intinya panjang-panjang, panjang-panjang gitu ya. Ini namanya sel saraf. Oke, sel saraf. Ini juga saraf, ini saraf. Normal nggak? Enggak. Ini membesar deh, jadi lebar. Kalau di pemeriksaan sebetulnya ya klinis, ada sediaan biopsi dari kolon atau rektum, misalnya rektum ya. Ini diambil, kemudian diukur. Kalau diukur ini lebarnya lebih dari 20 mikrometer, itu berarti mengalami hipertrofi. Yakin ini mah Hirschsprung, ditambah nggak ada ganglion nih. Semuanya intinya coret-coret panjang-panjang, panjang-panjang, panjang-panjang gitu ya. Oke, nah ini lebih jelas. Ini kalau panjang gini dia adalah sel saraf sama ya gitu. Dan ini mengalami pelebaran. Nanti diukur diameternya pakai alat tertentu ya, pakai tools tertentu kita ukur. Oke, sekarang organ yang berikutnya, hepar. Kronik hepatitis. Ini juga mudah ya. Kronik prinsipnya sama. Kalau kronik berarti ada ketemu limfosit, sel plasma atau monosit. Oke, hepatitis berarti ada harus tahu histologi dari hepar. Mudah ya. Ini ada central vein, kemudian portal tract-nya, berarti menunjukkan satu lobul ya. Terus yang khas untuk hepar itu dia intinya rapi ya, kecil-kecil. Kalau saya ngelihatnya kayak merica gitu deh. Yang normal ya. Intinya kecil-kecil, rapi terus baris dia. Lihat, set gitu. Ini juga ada alurnya. Ini kayaknya ke sini, ini ke sini ya. Ini kan sinusoid. Ini ke sini ya. Maksimal berapa ini disnya? Nggak boleh lebih dari berapa? Ini kan dua ya. Ini dua, ini dua. Nggak boleh lebih dari tiga atau empat ya. Satu satu kelompokan ini nggak boleh lebih dari tiga atau empat. Jadi cuma satu, dua gitu ya. Ini normal. Hepar normal. Lihat ukurannya minimal mirip-mirip sama. Ya, ini yang daerah portal ada lihat ada venul, ada bile duct, ada arteri ya. Kemudian ini sinusoid. Kenal ya, ini hepar ya. Oke, hepar. Nah, sekarang kalau hepatitis gimana? Ini gampil. Tinggal ada sebukan sel radang berupa limfosit ya atau monosit misalnya di daerah periportal di sini. Ya, ringan-ringan aja banyak apa namanya sebukannya ya, tapi nggak masif gitu. Maksudnya ringan dia tidak melibatkan lobus yang luas gitu. Ya, kelihatan. Kita zoom. Nah, ini dia. Ini sel-sel radangnya ya di daerah-daerah yang tadi periportal. Ini juga ya, Dek. Banyak sel radang. Nah, ini pembandingnya. Ini yang normal, ya kan? Baris-baris gitu. Dia punya alur sinusoid ya, yang bening-bening ini namanya sinusoid. Dia pembuluh darah, Dek. Kecil-kecil semuanya. Terus tidak ada sebukan sel radang yang berarti. Oke, ini normal. Yang ini kan ada fokus ya. Fokus sel radang di sini misalnya. Ini juga. Nah, ini ada sebut aja kronik hepatitis. Lebih mudah ya. Oke, sekarang liver cirrhosis. Masih hepar juga.
Ini hepar normal ya, secara gross seperti ini. Kemudian sirosis sebetulnya secara grossnya sudah kelihatan ya, Dek. Apa? Nodul. Nodulnya banyak sekali ini. Nodul-nodulnya banyak ya, tapi daerahnya relatif segar ya. Nggak ada nekrotik atau perdarahan ya. Nekrotik tuh mungkin kelihatannya busuk kayak bubur misalnya. Nah, itu arahnya biasanya keganasan kalau yang ada gambar seperti itu. Tapi kalau ini lobus-lobus nodul ya, nodul-nodul banyak. Secara gross sebenarnya dokter bedahnya udah tahu nih. Ini sirosis gitu, entah karena alkoholik atau lanjutan dari hepatitis sebelumnya gitu. Hanya di periksaan ke PA ingin tahu apakah ada fokus keganasan dalam sirosisnya misalnya atau ada latar belakang yang tadi hepatitis ya, sirosis sebagai lanjutan hepatitis gitu. Jadi dikirim ke PA juga untuk tahu ya apa penyakitnya. Nah, ini kalau di bawah mikroskop gambarnya seperti ini. Ini apa nih? Ini adalah ini, Dek. Ini adalah segar ya, gros yang segar. Habis diambil dari pasien, dimasukin ke formalin jadi begini. Tetap sama. Kita lihat pulau-pulau, pulau-pulau, pulau. Pulaunya di bawah mikroskop ya pulau-pulau. Nggak susah ya. Kalau lihat gambar begini, pulau-pulau pink, pinggirnya ungu. Udah itu sirosis hepatis ya. Itu saya masih ada salah ketik di lab ya, di lab manual. Saya nulisnya cirrhosis hepatitis, harusnya cirrhosis hepatis atau liver cirrhosis boleh. Ini ada ya, ada yang besar, ada yang kecil, liver cirrhosis. Kita perbesar lagi. Intinya masih normal, kecil-kecil aja ya, kecil-kecil. Kemudian ini tadi septa-septanya, dia terbentuk septa fibros ya, septum atau fibroseptum. Isinya di sini ada sel radang, ada kolagen gitu. Ini perbesar lagi. Ini sel heparnya inti ya, kita bicara inti, dia masih relatif sama ya, kayak merica disebar gitu, oke. Tapi ini sebetulnya sitoplasmanya sudah tidak normal, dia sudah mengalami steatosis ya, atau degenerasi bengkak keruh tuh seperti ini deh, mirip-mirip ini. Kalau yang normal mungkin ini ya, yang masih pink, ini kan udah agak melebar ya, kemudian warnanya pucat ini. Nah, ini degenerasi bengkak keruh gitu. Ini tadi yang septanya tadi, pinggiran dari pulaunya kita perbesar ini. Ini kalau diwarnain dia fibrosnya kelihatan banget deh warna yang lain misalnya Mason trichrome misalnya ya atau von Gilson sekelihatan di sini warnanya pink ya kalau elastin teh hitam kalau nggak salah kalau kolagen warnanya pink gitu ya mudah. Ini pembandingnya ini yang normal masih rapi rapet ya kecil-kecil ini sudah arsitekturnya udah beda ya tidak diffuse smooth begini tapi udah berbentuk pulau-pulau ini paling gampang ya liver cirrhosis. Oke, sekarang masih hepar tapi yang ganas. Nah, secara gross, tadi udah lihat beda. Dok, ini kan nodul-nodul. Iya, nodul. Tapi tadi lihat, ini daerahnya apa nih? Membusuk ya, ada pembusukan, kemudian perdarahan. Ini arahnya sebetulnya secara gross sudah tahu deh. Ini kayaknya nggak normal nih. Arahnya ganas gitu maksudnya ya. Pas diambil, diterima dari dokter bedah, dibelah tumornya. Kayak gini, ini udah membantu sih. Oh ini mah arahnya ke ganas nih. Oke, kita lihat. Kan kalau ini nih, ini masih normal tadi ya, mirip-mirip gambar hepar normal tadi yang di awal. Kalau yang ini udah nggak normal, ini tumor, gambaran tumor ya. Nah, kalau pembesaran kecil kita lihat yang normal tadi ini rapat-rapat ya, kecil-kecil, diffuse aja, tersebar merata gitu rapih. Kalau yang abnormal tumornya ini deh, kita perbesar lagi. Nah ini, beda nggak sama yang tadi? Sepintas sama, ada harus jeli lihat. Dia eh kalau saya ngapalinnya ya dulu ya. Ini pakai eyelinernya ketebelan. Lihat deh. Intinya aja pertama lihat ya. Arsitektur kan hampir mirip kalau lihat kayak gini ya. Jadi nggak kelihatan banget. Kalau kita lihat jeli kelihatan. Nih barisnya nggak tiga atau dua. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Lebar banget. Enam. Harusnya kan normal satu-satu baris tadi-tadi ya. Lima, enam. Ini coba lihat tebalnya. Satu, dua, tiga, empat. Sana apalagi dihitung. Nih. Satu, dua, tiga, empat. Tebel-tebel gitu. Nggak rapi-rapi satu, terus parit. Dua, dua apa namanya baris dari hepatosit, paritnya sinusoid gitu. Ini mah tebal-tebal ya. Itu dari pembesaran besarnya secara garis besarnya kita lihat itu. Kemudian kita zoom lagi lihat yang daerah lebih dalam ya. Lihat inti. Inti kan yang hitam ya. Yang ini bukan titik hitam. Kalau titik hitam tuh kromatin ya. Yang inti yang ini. Dia bentuknya secara umum tidak sama deh. Nih, ada yang square.
kotak, ada yang bulat, ada yang bulatnya kecil, ada yang bulatnya besar. Bulatnya besar ya. Ini udah nggak seragam dia. Nih, ini udah nggak seragam. Ini dua double dalam satu sel. Ya, itu dia. Ini udah pleomorfik kita sebutnya inti sel pleomorfik. Kemudian kita lihat lebih dalam lagi. Intinya sudah, kita lihat kromatinnya melotot ya, Dek. Indentasi dari nukleoli nih. Jadi semuanya melotot, melotot, melotot tuh. Kelihatan titik-titiknya tuh kelihatan banget. Dan membran intinya dia tebal tuh ya. Kalau saya bilangnya ini eyelinernya ketebalan, matanya melotot nih. Ini kan hitamnya hitam banget garisnya ya. Ini melotot matanya gitu. Kita lihat coba bandingin nih. Ini yang nggak make upan tuh. Dia normal, sumir ya. Kan secara ukuran sama bulat, bulat sama ya oke lah gede kecil sedikit nggak apa-apa ya. Lihat intinya, garisnya membran inti normal ya, tipis. Lihat yang ini terlalu tebal. Membran intinya dia menebal, tik ya. Kemudian ini matanya melotot, melotot tuh. Nah ini ganas deh. Yang tadi saya bilang barisannya rapi ini satu baris sinusoid. Yang ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam baru sinusoid. Ini nggak boleh. Yang normal kayak gini-gini, dua, tiga lah maksimal. Dua baris sinusoid, dua baris sinusoid ya. Ini juga satu, dua sinusoid gitu ya. Ini yang ganas. Jadi kalau mendiagnosis hepatoselular karsinoma harus pembesaran besar. Dilihat dulu. Dilihat. Ini terutama ya. Intinya tuh macam-macam, kecil, gede, bulat, oval. Ini apalagi ini agak kotak ya. Garis intinya tebal. Kemudian inti nukleolainya dia juga prominent ya. Anak inti jelas tuh ini yang dimaksud anak inti jelas. Membran inti irregular. Oke, sampai sini jelas deh? Oke, nanti dipelajari lagi ya. Sekarang appendicitis di kasus adik kemarin ya, yang apa tutorial. Ini lebih mudah ya. Akut berarti tadi prinsipnya kita harus ketemu banyak sel-sel radang yang sifatnya PMN ya. PMN, mau neutrofil, eosinofil ya, campur boleh sama limfosit gitu, tapi dominannya adalah dominan yang PMN. Kemudian appendicitis, itis kan radang pada apendik, berarti Ade harus tahu bentuk normal atau histologi normal dari apendik. Mudah. Apendik itu dia khasnya pembesaran kecil dulu ya, kalau lihat PA atau histo dikenali satu-satu. Ini folikel limfoidnya mengelilingi mukosa, udah itu nggak ada lain adalah appendicitis gitu. Kemudian kita appendicitis, apendik. Ini normal apendik ya. Kemudian kita zoom di daerah submukosanya di sini sama mukosanya. Kalau ketemunya di sini sebukannya banyak limfosit, diagnosisnya kronik appendicitis. Tapi kalau ketemu di sini banyak sebukan ya, infiltrat sel radangnya neutrofil, PMN ya, PMN yang lain, neutrofil, eosinofil misalnya, atau ada sel plasma sedikit ya, ada kronisnya sedikit boleh. Itu ada disebut akut appendicitis. Ya, ini kalau secara grossnya seperti ini. Ini apendik normal. Ini kan kelihatan nih mungkin ya kalau di gambar yang ada punya masing-masing device-nya. Mukosanya ini mulus, tapi ini set masuk ke dalam nih. Ulcer, mirip yang tadi ya, tapi ini pada apendik. Kemudian ini katanya ada pus yang netes ke sini ya. Ini kan normal ya dari atas sampai bawah dia fresh ya. Kelihatan fresh, tapi kalau ini agak coklat ya, bekas perdarahan, ulcer sampai ke dalam sini juga ada nih. Ini biasanya radang ya. Kalau kita lihat di bawah mikroskop bisa jadi ini perforasi yang mikro. Bisa menyebabkan peritonitis ya, seperti kasus yang ada kemarin. Oke, ini adalah gambaran histopatologi dari akut appendicitis. Kita lihat. Pembesaran kecil dulu, oh ini banyak folikel limfoid. Ini pasti organnya apendik ya. Apendik. Kemudian ini berdarah-darah nih. Ya, kita zoom lagi. Perdarahan, kita zoom lagi ada nggak? Nggak kelihatan ya. Ini PMN, Dek, neutrofil ya, transmural. Transmural itu seluruh ketebalan, Dek. Seluruh ketebalan dari apa namanya? Organnya ya, misalnya dari sini sampai sini, itu kita sebut transmural. Kalau ada ketemu infiltrat kayak gini rame sekali ya, dari mukosa sampai ujung, sampai serosa ada, itu berarti confirm perforasi pada apendik ya, gitu. Tapi kalau misalnya belum sampai nembus ke sana,
kita nggak sampaikan bahwa itu akut apendisitis dengan perforasi. Cukup disebut akut apendisitis ya. Kan masih kelihatan. Cuma ini khasnya apa, Dek? Pendik, mukosanya sudah erosif ya, sesuai gambar yang grossnya tadi, ulcer masuk ke dalam. Ini ada infiltrat sel radangnya ya, sampai dalam. Oke. Berikutnya, kolesistitis. Ini juga gampang. Secara grossnya Ade sudah bisa ya, nanti kalau yang jadi dokter bedah, pas diambil pasien ya, gallbladder dari pasien gambarnya seperti ini kemungkinan normal ya. Kalau normal seperti ini deh biasanya. Tapi kalau kronik kolesistitis bisa juga seperti ini tapi tebel ininya. Jadi kayak bludru hijaunya agak tebel ya. Apalagi kalau ada ketemu ada batu-batu gini. Warnanya macam-macam ya yang bisa diketemukan. Paling banyak yang ini. Ini batu empedu ya. Ini udah eh, menunjukkan satu peradangan ya, ada batu di sini pasti menggesek-gesek ini ya, mengerosi mukosanya gitu, menekan dari mukosanya ya gitu. Jadi merusak juga. Oke, ini normal. Ini beda nggak dengan gaster dengan small intestine sama kolon? Beda ya. Pertama, dia nggak ada lapisan apa deh? Submukosa ya, ada sih sedikit di sini ya. Muscularisnya tipis ini. Dia nggak punya kripta atau kelenjar yang bulat-bulat itu banyak, nggak punya. Kalau intestin kan punya, ada Brunner misalnya di duodenum ya. Terus kalau kolon juga tebel-tebel ya. Apa gobletnya, sel goblet ini mah nggak ada. Jadi mukosa aja begini ya. Epitelnya epitel torak ya. Kalau GI tract itu hampir semuanya torak kecuali anal ya. Kalau anus apa deh? Kepeng berlapis ya, kepeng berlapis tanpa keratin. Gitu. Kita lihat beda nggak antara ini sama ini? Beda. Ini khasnya ini. Tadi karena ada batu, dia merusak, mengerosi ini kan. Ini ceritanya di sini ada batu nih, mengerosi dari mukosanya. Ya teori secara mudahnya dia akan mendesak ini si kelenjar struktur yang mukosa di atas melesak masuk ke dalam tunika muscularis propria. Ya, di sini ada lihat kan, oh nggak ada bulat-bulat itu yang kelenjar atau kripta ya. Oke, ini berarti ingat gallbladder nggak punya kelenjar di sini kecil-kecilnya. Tapi kok lihat ini ada begini ya, masuk di dalam tunika muscularis kan yang ini warnanya lebih pink ya, Dek. Nah, ini udah kronik kolesistitis. Normalnya kan nggak ada tuh. Bersih. Semuanya mukosa ya di atas gitu, tidak masuk ke dalam ya. Dan ini normal, harus pastikan intinya yang di atas sama dengan yang masuk ini ya. Bukan satu invasi keganasan dari gallbladder. Nah, kita lihat. Kan beda sama gaster ya. Kalau gaster tadi tipis-tipis-tipis di bawah kan, ini kan agak panjang lonjong gitu. Nah, gitu deh. Ini ada plasma sel, limfosit, ya kronik ya sesuai. Ada plasma sel yang miring-miring kayak telur ceplok ya, telur mata sapi tapi ke pinggir. Kalau limfosit kecil-kecil tanpa sitoplasma ya, kronik. Ada gambaran tadi berarti kronik kolesistitis. Nih gambarannya, pembandingnya. Ini yang normal, ini yang abnormal. Masuk ke dalam melesak ya karena desakan dari batu misalnya. Oke, berikutnya ini kolon adenokarsinoma. Jadi ganas ya, ganas pada kolon. Ini yang normal kolonnya, rugenya banyak, rapi ya. Ini sebetulnya kolon tuh kan bulat ya deh, kayak tabung ya, kayak tabung. Kemudian di sayat di daerah di salah satu tepinya, set, jadinya dia berupa lembaran seperti ini. Kita lihat mukosanya yang diperiksa ya. Kalau patolog biasanya periksa dulu sebelum ngambil sampel ada yang erosi, kemerahan atau perforasi mungkin ya, gross perforation gitu diambil. Gross yang gambaran aneh-anehnya di sampel untuk dilihat di bawah mikroskop. Ini normalnya. Nah, ini di atas ya. Semuanya di atas. Kita lihat epitelnya. Nah, ini untuk kolon ini deh yang bening-bening ini, putih-putih bening-bening, ini udah milik kolon. Kalau ada lihat kayak gini, kolon. Tinggal kolonnya kenapa gitu. Dan tadi ya seperti yang disebut di awal, dia atasnya rata. Bukan duodenum, bukan ileum, jangan bingung. Atasnya dulu rata nih, bukan jonjot-jonjot yang kayak ileum, kayak duodenum ya. Nanti lihat deh. Ini kolon. Ya pasti lihat di zoom lagi, ininya bintik-bintik beningnya banyak nih. Oke, ini goblet kayak gini miliknya kolon ya, mukosa kolon. Nah, kalau secara endoskopi sebelum dibedah biasanya dokter bedahnya cek dulu sebelah mana ya gitu.
Yang tadinya bagus ya, rapi rugenya. Nah, ini ada pertumbuhan abnormal deh, nodul-nodul, kemudian ada ulcer dikit ya, ulceratif sifatnya nodulnya, tidak rapi gitu. Kayaknya ada perdarahan, kemudian ini ada borok-borok itu, kayaknya arahnya ke ganas. Kemudian dipotong kolonnya, dibuka kolonnya di dalamnya begini. Ya, harusnya kan normal mukosa itu cuma ini setipis ini deh. Ini mah ada pertumbuhan yang masif ya di atas mukosanya sampai nembus ke dalam nih. Nembus ke dalam. Oke. Nih kalau ada jeli ya, tumornya yang mana? Yang ini loh, Dek. Garis-garis putih ini harus jeli memang ini ngeliat ya. Grossnya ini kan flash ya, fresh. Lihat, ini jernih aja. Pas ini mah ada putih-putih kayak warna mutiara itu tumor. Sampai ke sini dia infiltrasi ke lymph node gitu. Gitu ya. Itu walaupun nggak ada pertumbuhan yang heboh seperti gambar sebelumnya, tapi kalau dilihat ini juga satu daerah yang mengkhawatirkan gitu, harus diambil, disampling, kemudian diperiksa di bawah mikroskop, termasuk lymph node-nya ini, apakah sudah terinfiltrasi oleh sel-sel tumor ya, yang ada di sekitarnya. Ini dia. Ini yang galak ya, jadi adenokarsinoma. Udah apa namanya tidak beraturan, mukosanya kita lihat masih ada sisa di sini yang bening-bening. Oke, ini kita confirm kolon. Kemudian ada pertumbuhan invasi ya, invasi tadi masuk ke dalam dindingnya, ke dalam dinding dari kolon, kita lihat, kita zoom lagi. Nah ini intinya, Dek, yang masuk ke sini beda dengan yang tadi ya, Hirokitansky misalnya. Dia intinya bentuknya sudah tidak beraturan. Lihat, ada yang bulat di bawah, di atas. Kemudian tadi matanya melotot, Dek. Itu ya, mata melotot itu nukleoli ya. Anak inti yang prominen itu khas untuk salah satu tanda dari keganasan nih. Kan ada lihat ya ini ya, titik 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 titik, walaupun gambarnya ini nggak terlalu jelas ya, tapi secara samar juga kita bisa lihat ini mah galak nih. Oke, itu ya, itu gambar dari zoomnya. Zoom outnya kita lihat ini, dia ujungnya runcing-runcing ya, Dek. Harusnya kan kalau kolon bawahnya kripta bulat-bulat rapi ya gitu. Ini mah pertumbuhannya ya kayak menunjukkan invasivitasnya gitu, ujungnya runcing-runcing ini, bentuknya serong kanan serong kiri gitu. Bedakan dengan yang normal mana? Nggak ada. Kalaupun ada yang mau ngelihat ini ya ini bulat kripta ya normal. Nggak ada yang masuk ke dalam ya. Pas lihat di dalam bentuknya nggak beraturan nih. Ini juga bentuknya nggak beraturan. Ini ada yang runcing gitu ya. Nah ini juga. Kok ini letaknya nggak di sini? Iya, ini invasi. Jadi letaknya tidak pada lokasi yang seharusnya. Ditambah pas di zoom lagi intinya galak nih. Nggak duduk rapih semuanya di bawah. Kemudian ada yang melotot-melotot. Bentuknya besar kecil intinya ya deh ya, intinya, kemudian anak intinya prominen, udah ini ganas gitu ya. Kemudian ini paling gampang kedua setelah sirosis, hemoroid. Diambil ya di daerah anusnya, kemudian di belakang anusnya ini, terus mudah ini kolam-kolam pembuluh darah deh, pembuluh darah yang mengalami dilatasi ya, kita bisa lihat endotelnya, ada nanti lihat di mikroskop baik-baik ya, seperti apa endotel ini melebar ya. Yang ada lihat perhatikan ini. Ini adalah epitel gepeng berlapis ya, nggak ada keratinnya karena anus ya. Epitel gepeng berlapis. Kalau ada ketemu begini, berarti hemoroidnya interna atau eksterna? Eksterna ya, di luar kan, anus kan di luar. Tapi kalau gambarnya begini, lihat. Ini kan epitelnya epitel torak ya. Yang tadi torak banyak gobletnya gitu. Terus bawahnya masih sama ini. Tanda hemoroid mah ini. Jadi kalau jangan bingung ya. Hemoroid itu kolam-kolam pembuluh darah ini. Pembuluh darahnya berdilatasi, berisi sel-sel eritrosit ya, perdarahan. Atau trombus nih kayak fibrin kayak gini. Trombus, apa eritrosit dan trombus mengalami dilatasi vaskular ya. Nah, ini hemoroid, udah mudah ya, hemoroid. Sekarang hemoroid interna atau eksterna? Kalau atasnya epitel gepeng, gepeng kan ingatlah dekat kulit, kulit mah di luar ya. Berarti hemoroid eksterna. Kalau yang ini masih torak, masih ada kripta, udah ini mah hemoroid, hemoroid apa? Interna. Lihat dulu, ini masih ada sisa nih. Epitel gepeng bawahnya ini. Berarti ini hemoroid interna at eksterna. At itu dan ya. Jadi pada pasien ini apa? Kalau misalnya digeser lagi ya ke sini, ini kan atasnya masih epitel gepeng ya, epitel gepeng tadi eksterna.
Oke, di bawah epitel gepeng ada dilatasi, berarti epitel gepeng berlapis, ini eksterna, ini interna. Diagnosisnya hemoroid interna, atau dan eksterna gitu. Mudah. IBD sekarang ya, inflammatory bowel disease. Oke, ini terakhir-terakhir ya. Crohn disease. Ini diagnosisnya diagnosis umum juga ya, untuk adik-adik gitu, karena sebetulnya kriterianya banyak untuk menentukan secara patologi apakah ini Crohn atau ulceratif ya gitu. Banyak eh, patokannya gitu, ada kriteria mayor, ada kriteria minor ya. Kita lihat ini, kalau untuk yang Crohn ada fisur yang dalam, ini yang daerah normalnya ya, fisur yang dalam. Kemudian ini juga nih, khasnya adalah ada skip ulcer. Jadi ulcer ini intak, ulcer intak. Nah itu, jadi skip lesion atau apa dia bilang, skip ulcer ya nih. Ini yang intak, ini ulcer ya. Ini biasanya khas untuk Crohn. Meskipun penegakan Crohn itu nggak bisa cuma satu deh, biopsinya itu 6 lokasi. Dari kolon ascendens, kolon transversal, descendens, rektum ya, sigmoid gitu. Terus diambil, baru bisa tegak suatu Crohn ya. Adik-adik mah menjawab inflammatory bowel disease sudah baik gitu. Apalagi bisa membedakan Crohn sama ulcerative colitis. Mudah ya, kita cari yang pembeda, yang prominent aja. Crohn, normalnya kolon nggak kayak gini ya deh ya. Kita lihat yang gambar fisur ini, fisur luka ini ya, ulcer ini, kita potong, kemudian ambil di bawah mikroskop, dilihat, nih ceruk ya. Ini oke. Ini tanda satu. Kemudian pembesaran kecilnya ya, helikopter view, dia lihat. Ini ada buletan, buletan ya, kayak granuloma. Granuloma tuh mirip kayak TBC ya. Nah kayak gini deh. Jadi ada pembentukan nodul, kita sebut nodul ya, kalau bulat itu nodular lah, pembentukan bentuknya nodular atau lobular, isinya di sini histiosit panjang tapi gemuk. Nah, nanti ada belajar ya, histiosit kayak gimana. Epiteloid. Nih, dia panjang kayak cerutu jadinya, cerutu tapi bengkok gitu dan gemuk, tidak langsing ya, deh ya. Gitu. Ini granuloma. Ada lihat kan ini? Ini normal apa enggak nih? Secara arsitektur normal ya. Semua duduk di bawah kan? Tapi atasnya dia goblet-gobletnya ini apa namanya? Ya cairan jernihnya ya. Ini normal, jadi bukan ganas gitu. Satu dulu itu. Kemudian oh ada granuloma nih. Udahlah kalau nemu kayak gini ada granuloma, nggak apa-apa jawab inflammatory bowel disease dalam kurung Crohn disease boleh ya. Khasnya lagi apa? Ini deh lihat. Harusnya dia bersih, nggak ada bintil-bintil ini. Ini teh adalah infiltrasi sel-sel radang yang ada di stroma masuk ke sini. Dinding. Ya ini kan titik-titik-titik ya. Ini adalah kriptitis. Kan ini kripta ya. Kalau normalnya dia nggak ada bintik-bintik infiltrasi sel radang. Kripta biasa normal. Tapi ini banyak. Yang dari sini dia masuk deh, masuk ke dalam dindingnya. Itu namanya kriptitis. Jadi ada radang ya, radang di kriptanya. Itu tanda juga dari satu Crohn gitu ya. Kalau infiltrasi ya, sel-sel radang ini masuk ke lumen, kumpulannya di sini disebut krip abses, betul. Udah terbentuk abses, pus, dia udah sampai ke dalam sumurnya ini, ke lubangnya. Kalau masih di dinding sumurnya, kita sebut kriptitis ya. Nah ini kriptitis, tuh netrofil, netrofil masuk ke dalam dinding aja. Tapi belum nyemplung ya, belum nyemplung ke dalam lumen kripta. Oke, di sebelah-sebelahnya khasnya deh, satu lagi ya. Khasnya untuk Crohn ya maupun ulcerative colitis itu banyak sel limfosit dan sel plasma. Dia proses kronis kan. Ini mungkin plasma ya, gambarnya kurang jelas. Nanti kita lihat. Ini limfosit ya, ini sel plasma nih minggir, ini limfosit. Banyak banget sel plasma sama limfosit. Kita sebut basal plasma sitosis. Jadi plasma limfositosis. Kalau akhiran osis kan banyak ya. Kalau penia itu baru rendah. Kalau di darah ya, ini juga kita ini ngapalinnya gitu aja. Di sini di bagian basalnya ya, basal dari kriptanya itu banyak sel limfosit sama sel plasma. Oke, itu satu masuklah inflammatory bowel disease. Kemudian ini ada ke sini masuk-masuk naik ke sini kriptitis, nyemplung ke dalam lumen berarti krip abses.
Nih, krip abses. Ya, ini kan ada sel plasma, tuh ada sel-sel yang lain ya. Ini trofil banyak deh. Tuh, batang, segmen masuk ya, ada limfosit sedikit. Krip abses. Ini bagus nih sel plasmanya deh. Kayak telur ceplok tapi eksentrik ya ininya di pinggir-pinggir. Kemudian ini limfosit dia seperti nggak ada sitoplasma ya, padahal ada tapi tipis deh. Gitu. Oke. Sekarang yang ulcerative colitis hampir mirip. Ini secara grossnya ya, ada ulcer, kemudian ini mukosanya juga kelihatan masuk ya rusak. Ada ulceratif sampai ke hingga ke tunika muscularis mirip tunika muscularis. Kemudian ini nih limfoplasmasitik di sini. Sel-selnya banyak banget. Ini krip abses, kriptitis masuk ke kriptanya ya. Ini ulceratif colitis. Jadi bedanya apa sama Crohn tadi? Granuloma. Jangan lupa ya, kuncinya itu granuloma ini mudahnya. Kita buat ada yang mudah ya. Ini ada granuloma. Inilah tuh ya. Ini bentukan granuloma. Isinya tadi epiteloid atau histiosit ya. Ya epiteloid itu histiosit juga gitu ya. Di sini kumpulannya. Oke, itu Crohn, jangan lupa yang ada kayak gini ya itu Crohn. Kalau tidak ketemu granuloma, udah mudahnya adalah ulcerative colitis gitu aja ya. Oke, ini adenoma kolon juga, tapi jinak. Kita bedakan ya pelan-pelan. Dari endoskopi, ini gambarannya banyak ya, ada bisa lihat. Polip tuh macam-macam, ada giant polip, macam-macam ya, bisa dilihat gambarnya. Nah ini, beda nggak? Beda. Ini kolon juga loh, dok ini ganas nggak? Kita lihat di bawah mikroskop, kemudian pembesaran besar. Ya, pilus itu apa dok? Ini pertumbuhannya menjari-jari, kayak medusa ya, ke atas kayak medusa, dan dia relatif di lokasinya gitu deh. Mukosa ya mukosa gondrong ya, mukosa gondrong ya di mukosa, dia tidak masuk ke dalam gitu. Meskipun ada yang masuk, kita lihat ya belajar selnya itu normal. Nah ini, ya nggak? Ada lihat ini sisa ini? Ini goblet kan? Oke, ini kolon dok. Oke, betul. Kolon. Kemudian ini duduknya rapi nggak? Nggak. Tapi nggak ada yang melotot, lihat. Intinya. Dia hanya sekedar nggak nurut. Nggak nurutnya ringan lah. Ada yang duduk di bawah, ada yang berdiri gitu ya. Ini namanya kondisi hiperplasia ya, hiperplastis lah. Atau displasia tuh seperti ini deh. Hiperplastis tuh makin banyak ya, saking pas sedek-sedeknya ini penuh, dia ada yang mengsol ke atas, ada yang di bawah gitu. Tapi normal. Tuh goblet masih banyak ya. Kalau goblet masih banyak, itu tanda sebetulnya clue juga ya, membantu bahwa ini lesi yang masih jinak. Ingat ya ini pilos ya. Kenapa? Karena dia bentuknya fili-fili, panjang-panjang ke atas. Pasti lihat filinya galak nggak ya, ganas nggak ya. Nah kayak gini. Masih normal ya, masih normal. Dia disebut sebagai adenoma kolon yang filos adenoma. Oke. Nah, kalau filus yang ini ya, deh ya. Nah, ini ya bentukan apa nih? Tubular, bulat. Kalau bulat, kosong, kita sebut tubul. Cup ya, kayak cup bahasa Inggrisnya. Tube. Jadi begini. Ini juga sama ini, naik turun, tapi membentuknya bulat. Jadi tubular, adenoma yang ini mah. Nah, kita lihat lagi. Dok, ini nggak gondrong ke atas. Oke, tapi dia masuk ke dalam ya. Maksudnya bukan masuk, ini kan memang kripta kolon ada ya, normal kolon. Lihat bentuknya, dia nggak rapi deh arsitekturnya ya. Harusnya tuh kan bulat-bulat, ukurannya sama, duduknya rapi. Lihat ini, ada yang bercabang, ya ada yang panjang. Ini mungkin potongan, oke. Ada yang kayak gini, nggak rapi. Ini something gitu. Kita harus laporkan karena tubular adenoma maupun filus adenoma itu lesi prekancer ya. Maksudnya risiko terjadinya kolon adenokarsinoma itu bermula dari ini yang dibiarkan. Kalau ini ketemu kayak gini tidak dilaporkan, dokter bedahnya tidak menindak dengan lebih proper, nanti sisa lama didiemin 10 tahun, 20 tahun jadi CA. Gitu ya, naudzubillah. Gitu deh, kita lihat. Naik turun ya, masih ya. Oke, ini tubular ya. Tubular bulat-bulat, naik turun intinya. Oke, ini tubular adenoma. Kalau ini mah menjari ya, seperti kaput medusa lah, gitu, seperti Fili. Nah ini bedanya. Lihat kan ada ya. Ini yang rapi, ini yang nurut nih. Gobletnya mah sama-sama masih banyak kan. Oke, yang satu mah di bawah, ini kolonnya normal.
Tidak ada kriptitis, tidak ada krip abses, berarti ada yang nggak ragu, bukan golongan inflammatory bowel disease. Ini mah kriptanya normal. Kalau mau jawab kayak gini, jawabnya kalau ada ketemu kayak gini, misalnya satu penyakit, apa? Colitis kronis. Ya nggak? Iya, colitis kronis. Tapi ini mah normal, kurang ya. Sel limfositnya sebukannya kurang banyak. Ini normal, kemudian ini yang tubular adenoma. Lihat ya, sama-sama bulat, tapi ini ada yang menyon ke kanan, ini kecil. Terus dia, lihat, ini loh dek, naik turun tuh. Ini ada yang di bawah, ada yang di atas nih. Nggak rapih, memanjang gitu. Dan berdesakan intinya. Ini adenoma, belum adenokarsinoma. Tubular adenoma. Seperti itu. Mangga adik-adik kalau ada yang mau ditanya, 7 menit lagi. Ada yang mau ditanya? Tidak ada? Benar, benar nih.